Halo sobat anime, jangan lupa mampir di tab komunitas. Di sana Bang Jack bakal ngasih info apa-apa saja yang akan dibuat di channel ini. Bang Jack juga mau minta keterlibatan dari teman-teman di sini untuk terlibat dalam pembuatan video. Dah, langsung aja yuk kita gas Magic Emperor. Part 2 dari season 2 dimulai dari Ivan yang menggunakan sihirnya. Sihir itu berupa gelombang suara yang diarahkan kepada tubuh dari tetua racun. Gelombang suara itu dipadukan dengan ulat darah yang membuat tubuh tetua racun ini kembali bangkit. Tetua racun ini yang bangun dari kematian tentu membuatnya bingung, karena yang ia ingat sebelum ia tewas adalah saat ia terkena pukulan telak yang diberikan oleh Ivan. Pukulan yang penuh dengan energi yang sangat kuat. Ia juga berpikir bagaimana bisa ia selamat setelah terkena serangan yang begitu kuat, dan bagaimana bisa ia bangkit kembali. Ivan yang ada di depannya memberitahu kalau aku ingin membunuh maka tidak ada yang akan hidup. Orang yang tidak ingin aku bunuh maka ia akan hidup. Ivan juga menambahkan alasan kenapa tetua racun ini masih hidup. Ia hanya melemahkan pukulannya yang berakibat rohnya pun terlepas dari tubuh untuk sementara. Atau bahasa simpelnya kira-kira itu fenomena mati suri. Mendengar itu tetua racun ini pun terkejut. Ia tahu kalau Ivan membangkitkannya pasti ingin merekrut dirinya menjadi sekutu. Namun tetua racun ini pun menolaknya. Tetua racun ini pun masih saja sombong. Ia mengatakan bagaimana mungkin ia mau mendengarkan Ivan, karena ia adalah alkimia pertama dari keluarga bangsawan Raja Obat. Ivan yang tidak banyak cerita, ia hanya mengangkat kedua jarinya. Dari itu ia pun mengaktifkan jutsunya. Dan langsung saja terlihat ada sebuah segel darah di jidat dari tetua racun ini. Segel itu pun memberikan rasa sakit yang sangat luar biasa. Bahkan terlihat ada bercak darah yang keluar dari mulut tetua ini. Ivan memberitahu kalau ia telah memberikan monster ulat sesaat sebelum ia membangkitkan tetua racun ini. Hal itu ia lakukan karena takut-takut tetua racun ini tidak setuju dengan rencana Ivan. Ivan juga memberi sebuah pilihan untuk tetua racun ini. Ia mengatakan kalau mengikutinya adalah sebuah pilihan bijak, tapi kalau tidak berarti mereka adalah musuh. Karena tetua ini masih aja sombong dan angkuh, Ivan pun terus-terusan menyiksa tetua ini sepanjang malam. Hingga matahari terbit, tetua racun ini pun terus-terusan disiksa menggunakan jutsunya. Sampai-sampai si tetua racun ini pun frustasi. Dia memutuskan untuk meledakkan dirinya dengan mengumpulkan semua energi di dalam tubuhnya. Ivan yang melihat itu ia pun sangat terkejut. Kenapa ia memilih untuk meledakkan diri daripada melayaninya? Tapi Ivan pun tidak mau ambil pusing. Ia hanya menjentikkan jarinya. Sekejap, semua energi yang dikumpulkan tetua racun ini pun langsung menghilang. Ivan pun memberitahu kalau sejak ia memberikan ulat sutra itu, maka seluruh tindakan yang dilakukan oleh tetua racun ini dapat dikendalikan oleh dirinya. Ia juga mengatakan jika engkau ingin bunuh diri tanpa seizinku, hal itu pun tidak akan terjadi. Mendengar itu, tetua racun ini pun bingung. Ia yang sudah pasrah hanya bisa mengatakan bunuh saja aku. Ivan yang kesal, ia pun memberikan suatu jam pasir. Ia mengatakan kalau waktu berpikirmu hanya 12 jam. Setelah itu, tubuhmu akan meledak dan hancur. Ivan kang provokator, ia akan mencari murid dari tetua racun ini dan mengirimnya ke neraka jahanam. Hal itu ia lakukan untuk menemani tetua racun yang memilih untuk mati daripada melayaninya. Tetua racun ini pun terkenal sangat keji, namun di sisi lain ia juga terkenal sangat menyayangi muridnya. Hal itu pun terlihat
dari raut wajahnya. Ia pun sangat marah karena Ivan akan mengincar muridnya. Ia pun bersumpah tidak akan melepaskan Ivan jika ia menyentuh muridnya. Mendengar itu, Ivan pun hanya tersenyum. Melihat Ivan yang tidak main-main membuat tetua ini pun menyerah. Ia mengatakan apa yang harus ia lakukan agar Ivan tidak menyentuh muridnya. Ivan si kang provokator, ia pun terus-terusan mengguncang mental Pak Tua ini. Ia juga menyinggung tentang murid kesayangannya yang harus tewas akibat dipukuli oleh warganya sendiri dan dicap sebagai pengkhianat. Dan orang itu merupakan adiknya cucu. Mendengar ini, tetua racun pun terguncang mentalnya. Ia pun takut masalah itu menjadi besar dan mengganggunya nanti. Tapi Ivan pun mengatakan kalau engkau itu sudah mati, dan semua orang juga tahu kalau engkau sudah mati di tanganku. Kini Ivan pun kembali memberikan sebuah pilihan. Ia mengatakan menjadi musuhku bersama dengan muridmu dan akan aku bunuh lagi, atau menerima undanganku untuk menjadi tetua keluarga Luo dan kembali lahir. Mendengar kalau dirinya sudah mati dan akan terlahir kembali membuatnya tertawa lepas. Pada akhirnya ia pun merubah pikirannya. Ia mengatakan kalau ia bersedia mengikuti Ivan dan menjadi tetua dari keluarga Luo, serta akan mengguncang kekaisaran Tianyu. Ivan yang mendengar itu ia pun setuju. Ia mengatakan, ayo kita hancurkan kekaisaran Tianyu. Setelah beberapa saat melakukan meditasi dan mengkonsumsi pil roh tingkat tinggi, kini tubuh tetua racun pun mengalami sedikit perubahan. Kini tubuhnya pun kembali muda dan lebih kuat serta sudah naik beberapa level ke ranah Tianzuan. Melihat suatu perubahan yang luar biasa, Pak Tua ini pun sangat terkagum-kagum dengan keluarga Luo. Ia pun mengatakan bagaimana bisa keluarga Luo membuat orang seperti Ivan menjadi pengurus rumah tangganya. Ia juga menebak kalau keluarga Luo ini pasti merupakan seekor naga yang tersembunyi atau seekor harimau yang sedang jongkok. Ia pun juga menebak kalau keluarga Luo ini pasti seperti keluarga kerajaan yang tidak memiliki mahkota. Ivan yang mendengar itu, ia pun hanya terdiam dan tidak membantah. Ia tidak mau memberitahu kalau sebenarnya keluarga Luo cuma tertinggal 2 orang. Pak Tua ini pun juga bertanya apakah Ivan tidak takut karena ia telah membuat suatu keributan besar di kota Huanyu. Hal itu pun pasti akan berdampak dengan keluarga Luo. Ivan pun mengatakan apa yang harus ditakutkan, mengingat kota Feng merupakan kota terlarang bagi keluarga bangsawan kelas atas. Hal itu pun dilakukan atas perintah kaisar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetua ini pun menambahkan, saat ini Ivan telah membuat suatu keributan yang sangat besar di kota Huanyu dan membunuh pangeran kedua dari gerbang kaisar. Hal itu mungkin akan membuat gerbang kaisar akan menjadikan ini sebagai alasan untuk melihat apa yang dapat dilakukan oleh kaisar. Jadi gini maksudnya biar nggak bingung. Gerbang kaisar itu merupakan keluarga bangsawan kelas atas yang termasuk dari 7 keluarga agung. Tapi bukan keluarga inti kaisar seperti permaisuri ataupun putra mahkota. Jadi gerbang kaisar itu lebih kayak keluarga besarnya lah, seperti adiknya ataupun sepupu atau ponakan ataupun adik iparnya kaisar gitulah. Makanya disebut sebagai gerbang kaisar, bukan keluarga kaisar gitu. Karena masih memiliki hubungan darah lah dengan kaisar. Ivan yang mendengar itu ia pun panik karena ia tahu kalau gerbang kaisar itu perang dingin dengan keluarga kaisar. Dan itu akan membuatnya menyerang keluarga Luo yang berada di kota Feng sebagai tindakan tak patuh atas perintah dari Kaisar Tianyu. Ivan yang panik, ia pun langsung terbang menuju kota Feng karena di sana tidak ada yang dapat melindungi keluarga Luo jika gerbang kaisar pun benar-benar melakukan invasi. Di tempat lain, di ibu kota kekaisaran Tianyu, lagi-lagi kaisar sedang bermain ludo. Kaisar yang sedang asik-asik main ludo mendengar ada seseorang yang memanggilnya ayah, dan siapa lagi kalau bukan pangeran ketiga. Pangeran yang berlari-lari sambil memanggilnya ayah malah terjatuh tepat di depan kaisar.
Kaisar yang melihat itu pun sangat marah. Ini bisa-bisanya pangeran bersikap seperti itu. Sembari berlutut, pangeran pun memberitahu kalau ada suatu berita besar. Kaisar yang curiga, ia pun langsung menebak siapa lagi yang mati. Ucapnya. Pangeran pun menjawab, yang tewas kali ini adalah Lin Zitian, yaitu tetua ke-6 dari hutan Harpy. Itu si kuning yang jantungnya dicomot sama Ivan itu. Kaisar yang mendengar itu, ia pun cuma menyipitkan matanya. Ia tahu kalau Lin Zitian ini memang kuat, tapi tidak sekuat dari tetua lembah Yaoming yang Ivan bantai sebelumnya. Kaisar pun juga menambahkan, kalau sudah mati, ya sudah, mau apa lagi gitu kan? Ia juga bertanya, memangnya siapa yang telah membunuhnya? Mendengar dari pangeran kalau lagi-lagi Ivan yang membunuhnya membuat Kaisar terkejut. Kaisar pun merespon jawaban pangeran. Ia mengatakan, anak ini benar-benar pencari masalah. Pertama sudah memprovokasi lembah Yaoming, dan sekarang memprovokasi dari hutan Harpy. Tuan Sima yang saat ini bersama Kaisar, ia pun menambahkan, bagaimanapun bocah ini berasal dari keluarga Luo. Hal itu pun pasti akan berpengaruh dengan perintah mutiara yang diberikan Kaisar untuk membangkitkan keluarga Luo. Karena Tuan Sima akan pergi menuju hutan Harpy, pangeran pun memintanya untuk sekalian pergi ke lembah Yaoming. Ia pun bertanya, buat apa ia harus pergi ke lembah Yaoming? Pangeran ini pun menambahkan kalau saat ini Ivan telah memotong salah satu lengan dari tetua 5 milik lembah Yaoming. Yang jelas lembah Yaoming akan sangat-sangat marah. Mendengar itu, Tuan Sima pun dan Kaisar sangat terkejut. Ia paham kalau tetua 5 itu sangat kuat, bahkan ia memiliki tubuh yang sangat keras dibandingkan siapapun. Bahkan ia setara dengan tetua nomor 3 dari keluarga Qianlong. Pangeran pun juga menambahkan, kalau saat pertarungan itu, dari 7 keluarga agung di sana, ada 3 yang meninggal dan 1 cacat. Mendengar itu, Kaisar pun lagi-lagi dibuat terkejut. Dengan kata lain, ada 2 lagi yang mati, dan ia bertanya, siapakah 2 orang lagi dalam peristiwa itu? Pangeran pun kembali menjawab, kalau yang tewas adalah tetua racun yang bernama Yang Song. Mendengar itu, Kaisar pun berpikir, memang benar tetua racun ini tidak sekuat tetua lainnya dalam hal bertarung. Tapi hal itu pun tetap saja akan membuat kekacauan untuk keluarga racun. Kaisar pun menambahkan bagaimana bisa dia melakukan seenak jidatnya. Apakah Ivan berpikir kalau Kaisar akan melindungi keluarga Luo? Tuan Sima pun juga ikut berkomentar. Ia mengatakan tidak diduga kalau keluarga Luo memiliki pria yang sangat tangguh. Kaisar yang awalnya ingin membuat Ivan menjaga keluarga Luo, kini malah mengundang suatu bencana besar terhadap keluarga Luo. Hal itu pun membuatnya pusing. Tapi Kaisar yang sudah rada-rada tenang, ia pun bertanya kembali, siapakah orang ketiga yang tewas dalam insiden ini? Pangeran pun menjawab, tapi ia juga memperingati Kaisar agar tidak kena mental. Karena yang tewas kali ini merupakan putra kedua dari gerbang kekaisaran, yang bernama Wang Pu Qingyun. Buset dah, ribet namanya i. Mendengar itu, Kaisar pun sangat terkejut. Bahkan berita itu pun membuat jantungnya tersentil. Tuan Sima yang kaget, ia memberikan suatu masukan untuk Kaisar, agar Kaisar melupakan keluarga Luo dan tidak ikut campur. Tetapi Kaisar pun menolaknya dengan tegas. Ia bahkan akan melindungi keluarga Luo dan Ivan sampai akhir. Ia juga mengeluarkan dekretnya untuk segera memanggil Marshal Dugu untuk kembali. Mendengar itu, pangeran pun sangat terkejut karena Marshal Dugu merupakan 2 dari 4 pilar dewa perang yang dimiliki kekaisaran Tianyu. Tuan Sima juga mengatakan kalau Kaisar tidak boleh menarik Marshal Dugu karena saat ini ia sedang berjaga di perbatasan kekaisaran Tianyu. Menurut yang dikatakan Tuan Sima, tentara dari Anjing Roh tidak berani menyerang selama 30 tahun sejak ada Marshal Dugu di sana. Dan bisa kita bayangkan orang sekuat apakah dia. Tapi Kaisar pun tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia juga ingin membuktikan kepada sepupunya dari gerbang keluarga Kaisar kalau kekaisaran Tianyu masih berada di tangannya sendiri.
Di kediaman Perdana Menteri, ia pun sudah mendapatkan kabar tentang peristiwa di Huanyu. Ia pun memerintahkan kepada dua pengawalnya untuk membebaskan 4 orang tahanan dari penjara yang telah dihukum selama 40 tahun. Mendengar itu, Yin dan Yang, kedua pengawal dari Perdana Menteri ini pun sangat terkejut. Perdana Menteri pun diingatkan oleh kedua pengawalnya kalau 4 orang yang ditahan ini tidak dapat dikendalikan dan tidak mau mengikuti perintah siapapun. Perdana Menteri pun tahu kalau 4 orang ini tidak dapat dikendalikan, tapi ia hanya ingin mengeluarkannya dan membuat suatu kekacauan. Di waktu yang bersamaan, di kediaman Qianlong terjadi suatu pertemuan para tetua. Para tetua ini pun sangat terkejut mendapatkan kabar tentang hal yang terjadi di kota Huanyu. Mereka pun berdiskusi dan memberikan suatu pendapat tentang kejadian di kota sana. Salah satu dari tetua ini pun meminta pemilik pavilium atau kepala keluarga besar dari Qianlong untuk tidak ikut campur tangan lagi. Tetua lainnya pun juga menambahkan, cepat atau lambat keluarga agung lainnya akan tahu kalau mereka memiliki hubungan aliansi dengan Zhou Yifan. Dan terjadilah suatu pro kontra di sana. Ada yang ingin memutuskan hubungan dengan Yifan, ada juga yang ingin aliansi ini tetap berjalan, karena mereka sadar kekuatan Yifan sangat luar biasa. Tapi hal itu pun tidak dipungkiri, yang berarti mereka akan memberikan suatu alasan bagi gerbang kekaisaran untuk menghancurkan keluarga Qianlong, karena memiliki hubungan dengan Yifan. Mendengar ada pro dan kontra di antara para tetua membuat Tuan Pavilium ini pun mengambil suatu keputusan. Ia pun memutuskan kalau ia akan tetap beraliansi dengan Yifan, karena ia sangat yakin kalau Yifan akan membantu keluarga Qianlong di masa depan. Dan juga bila Yifan pun mati, maka aliansi mereka dengan keluarga Lu tetap berjalan. Ia pun juga menambahkan, aliansi mereka dengan Yifan ini dilakukan secara rahasia. Jadi tidak ada yang tahu dan tidak akan memberikan suatu alasan bagi gerbang kaisar untuk menyalahkan keluarga Qianlong. Tak lama setelahnya, datanglah seseorang yang membawa pesan. Ia pun berlari sambil mengatakan kalau ada surat yang dikirimkan oleh keluarga gerbang kaisar, yang berisi meminta bantuan dan mengeluarkan dekret untuk membantai iblis. Dan selesailah part ini di sini, dan seharusnya video ini tayang kemarin sore, tapi Bang Jack ada kesibukan jadi tidak bisa upload, dan sebagai gantinya hari ini kita upload 2 video. Dan sampai jumpa nanti sore.